Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 eh, izin untuk mempresentasikan mengenai database Cassandra. Di sini nantinya kita akan bahas apa itu Cassandra, bagaimana instalasinya dan cara implementasinya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya atau kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aksal Sirol Sodik dengan NIM 12070500068. Kemudian ada Muhammad Rahmat Muhaimin dengan NIM 12070500078 dan Munazir Juana Setiawan dengan NIM 120700085. Nah, tadi sudah saya singgung apa yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita bahas yaitu definisi apa itu Cassandra, kemudian instalasinya menggunakan Docker, dan implementasinya atau penerapan database Cassandra ini seperti apa. Nanti kita akan bahas. Untuk materi pertama, definisi Cassandra. Apa sih definisi Cassandra itu? Nah, eh, teman-teman sudah lihat di screen bahwa Cassandra itu atau Apache Cassandra atau lebih dikenal Cassandra adalah salah satu produk open source untuk manajemen database yang didistribusikan oleh Apache yang sangat scalable atau dapat diukur dan dirancang untuk mengelola data terstruktur yang berkapasitas sangat besar atau big data. Cassandra merupakan salah satu database NoSQL, yaitu database yang tidak menggunakan relasi antar tabel dan tidak menyimpan data dalam format tabel kaku atau kolom yang pasti yang dinamis seperti layaknya relational database. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai Cassandra. Di tahun 2008 ini eh, dibukanya open source oleh Facebook. Kemudian 2009 Cassandra diterima menjadi Apache Inkubator, dan yang ke-10 itu membuat proyek top level Apache gitu. Cuman nah, di sini fitur yang ditawarkan oleh Cassandra itu ada 4 ya, yang kami dapatkan setelah kami melakukan riset melalui Google. Yang pertama itu elastic scalability, kedua penyimpanan data yang fleksibel, ketiga distribusi data yang mudah, keempat menulis cepat. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu elastic scalability. Nah, elastic scalability itu database terdistribusi, di mana penambahan kapasitas penyimpanan dapat ditambah sewaktu-waktu dan tanpa terikat hardware dan lokasi yang sama, sehingga bisa jadi misalnya data A ditempatkan di Indonesia, data lainnya ditempatkan di negara lain dengan server yang berbeda, baik dari segi hardware maupun platformnya. Kemudian yang kedua, penyimpanan data yang fleksibel. Cassandra mengkomodasi semua format data yang ada, termasuk data terstruktur ataupun semi terstruktur. Namun secara dinamis, Cassandra ini dapat mengakomodasi perubahan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Beberapa penyimpanan terbesar termasuk Apple, brand besar dengan lebih dari 75.000 node, menyimpan lebih dari 10.000 PB data. Netflix 2.500 node dengan 42 terabyte dan lebih dari 1 triliun permintaan per hari. Jadi ada request per hari itu bisa sampai 1 triliun dan masih banyak pengguna lainnya. Kemudian ketiga, distribusi data yang mudah. Nah, Cassandra ini memiliki fleksibilitas untuk mendistribusikan data mana yang kita butuhkan dengan merefleksikan data di beberapa pusat data.
Data akan secara otomatis direplikasi ke beberapa node apabila terjadi suatu kesalahan. Node yang gagal dapat diganti secara langsung, atau bisa disebutnya itu node downtime. Yang keempat, menulis cepat. Cassandra dirancang berjalan pada perangkat keras low end. Ia akan menulis dengan cepat dan dapat menyimpan ratusan terabyte data tanpa mengorbankan efisiensi membacanya. Itu. Selanjutnya, eh, komponen pada Cassandra ini ada 6. Yang pertama itu node, kemudian data center, cluster, commit log, mem table, dan CQL. Untuk node itu merupakan server tempat penyimpanan data. Data center itu kumpulan dari beberapa node. Jadi node itu eh, ada wadahnya, ada di data center. Nah, data center itu berisikan node-node yang ada pada komponen Cassandra. Kemudian cluster, kumpulan dari beberapa data center, commit log, log dari proses penulisan di Cassandra yang berfungsi juga sebagai crash recovery mekanisme. Kemudian memtable itu memori resident data struktur. Setelah menulis dalam commit log, Cassandra melakukan penulisannya di memtable. Kemudian CQL atau disebut Cassandra Query Language itu bahasa perintah query di Cassandra. Itu. Jadi apa yang kita implementasikan di Cassandra ini itu kita pakai bahasa perintah CQL gitu, atau Cassandra Query Language. Nah, di sini kenapa harus Cassandra? Nah, Cassandra mampu menyelesaikan tugas rumit dengan mudah. Jadi singkatnya seperti ini. Karena Cassandra itu event logging, matrix collection, itu menjalankan query pada data historis. Nah, semua tugas ini mungkin tampak melelahkan gitu bagi Anda, bagi kita semua. Meskipun tugas tersebut sangat penting dalam alur kerja Big Data dan DevOps. Selain itu, mengkonfirmasi penyimpanan terpusat untuk log dapat menjadi tugas yang cukup menakutkan gitu, mengingat keberagaman data dan banyaknya resource. Nah, yang kedua, Cassandra mudah dipelajari. Kita bisa mempelajari Cassandra dengan cepat karena pada dasarnya itu Cassandra mengoperasikan CQL atau Cassandra Query Language yang tidak jauh beda sama SQL yang pada umumnya gitu. Meskipun terdapat beberapa fitur tambahan yang canggih, Cassandra terbilang memiliki susunan yang sederhana yang menggunakan daftar variabel, perintah, dan fungsi yang cukup terbatas. Karena kesederhanaannya ini, kita dapat menguasai Cassandra dalam waktu 1 bulan atau hanya beberapa minggu saja. Sehingga dapat mempersingkat waktu kita untuk segera memasarkan produk atau proyek dari aplikasi yang kita buat dengan cepat. Kemudian, Cassandra dapat menurunkan biaya overhead admin dan meringankan teknisi DevOps. Nah, ini tuh maksudnya tuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kayak event logging, matrix collection, itu bekerja dengan data historis, itu tugas dari Cassandra. Sehingga membuat pengeluaran biaya admin menjadi berkurang karena semua sudah dikerjakan oleh Cassandra. Nah, selain itu juga, tugas tim DevOps akan terbantu dan semakin berkurang. Sehingga tim dapat lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas ini atau tugas-tugas intinya mereka seperti meningkatkan kualitas produk atau fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Mungkin untuk penjelasan apa itu Cassandra atau definisi dari Cassandra itu seperti apa, dicukupkan sekian. Saya persilakan kepada Munazir untuk menjelaskan bagaimana instalasi Cassandra di dalam Docker. Kepada Munazir, disilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya saja saya akan menjelaskan instalasi Cassandra dimulai dari step-step seperti ini. Yang pertama, memulai Cassandra dengan Docker Compose, membuat folder. Yang kedua adalah membuat folder dan isi Docker Compose.
Cassandra, lalu membuat konfigurasi Cassandra di Docker Compose. Selanjutnya. Oke, ini adalah contoh untuk membuat create file docker min compose.yml. Ini merupakan isi dari file Docker Compose yang ada version, service-nya berupa Cassandra, image dengan port 9042.2.9042 dengan volume seperti ini, dan environment-nya yang seperti ini. Cold Infira, name-nya Cold Infira. Oke, selanjutnya. Nah, ketika sudah dibuat, lalu kita buka CMD di pada folder tersebut, lalu kita lakukan pada CMD itu execute docker min compose seperti contoh di bawah ini, ketikkan di CMD-nya, lalu jika sudah selesai, lalu akses Cassandra. Nah, ini itu ada pendownloadan dulu nanti. Nah, udah beres download, nanti langsung kita akses Cassandra-nya. Berarti di Docker-nya itu udah ada, terus udah itu nanti akan keluar root seperti ini. Nah, kemudian koneksikan Cassandra dengan memasukkan shell SQLs. Nah, nanti masuk ke Cassandra shell-nya. Oke, lanjut. Nah, lalu nanti akan terlihat seperti ini. Connect to Cold Infira at sekian-sekian. Nah, ini berarti udah masuk ke Cassandra-nya, ke Cassandra shell-nya ini, yang berbentuk CKLS lebih besar, itu tandanya. Nah, lalu kita coba verifikasi versi Cassandra seperti perintah berikut ini, langsung show version. Nanti akan keluar versinya CKLS 6, shell-nya 6, Cassandra-nya tipenya segini, versinya segitu, CKL-nya versinya segini, native protokolnya versi segitu. Nah, selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Untuk sekiranya segitu aja untuk membuat Docker membuat Cassandra dengan Docker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rahmat Muhaimin untuk menjelaskan implementasinya. Sekian dari saya. Lanjut ke Rahmat. Oke, terima kasih kepada Munazir telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Cassandra, lebih tepatnya ke CRUD, CRUD di Cassandra. Next. Oke, setelah kita selesai menginstalasi Cassandra di Docker, langkah selanjutnya ialah kita membuat key space dengan nama, di sini kami membuat dengan nama kelompok_2. Oke, dengan script create key space kelompok with replicate class network topology strategi bla 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 sampai selesai. Terus kita cek apakah key space berhasil dibuat atau belum dengan cara describe key space. Setelah berhasil dibuat, masuk ke key space yang telah kita buat dengan menggunakan command use. Kita ketikkan use kelompok_2. Oke, setelah itu kita membuat tabel mahasiswa. Di sini kami membuat tabel sebagai contohnya mahasiswa dengan atribut pertama yaitu name dengan tipe data integer, primary key, terus atribut nama dengan tipe data text, terus alamat dengan tipe data text. Terus kita tekan enter. Terus kita lihat untuk melihat data di dalam tabel kita bisa menjalankan query select sederhana, yaitu select bintang itu berarti kita select semua, select all from mahasiswa.
Dan jangan lupa untuk mengetik titik koma, karena jika kita tidak mengetik titik koma, maka tidak akan berjalan script kita yang kita tulis. Terus outputnya atau hasilnya itu seperti ini. Ada atribut name, alamat, dan nama. Next. Oke, setelah kita berhasil membuat tabel, kita mencoba memasukkan insert data. Kita masukkan, di sini kami masukkan data-data kami bertiga. Yang pertama, insert into mahasiswa dengan atribut name, nama, alamat, dengan value, dengan NIM Aksal 120705068, dengan namanya Muhammad Aksal Surullah Sodik, dengan alamat Tasikmalaya, dan seterusnya. Setelah itu kita mendapatkan output, yaitu NIM dengan atribut NIM, alamat, dan nama yang telah terisi seperti pada gambar yang telah tunjukkan seperti ini. Oke, next. Oke, setelah kita mencoba untuk menginsert, kita coba untuk mengupdate data yang telah kita insertkan tadi dengan query update, nama tabelnya mahasiswa, set dengan atribut alamat Pontianak, yaitu kita akan mencoba mengganti value dari alamat dengan where NIM dengan yang punya NIM 12070050078. Dengan output, maka kita bisa melihat yang tadinya alamat dari Muhammad Rahmat Muhammad itu Bandung, maka telah berubah menjadi Pontianak karena kita berhasil mengupdate data tersebut. Oke, next. Setelah berhasil mengupdate data, kita bisa melihat data dari berbagai aspek. Yang pertama itu kita bisa, ini yang seperti tadi, kita bisa select all for mahasiswa, select bintang, maka akan ditampilkan seperti gambar berikut. Oke, next. Ini kita akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM. Ya, select semua dari mahasiswa yang memiliki NIM 12068. Maka yang akan ditunjukkan hanya yang memiliki NIM yang berakhir 68 saja, yaitu Muhammad Aksal Surullah Sodik. Orang-orang yang lain tidak akan ditampilkan karena tidak memenuhi persyaratan dari where. Oke, menampilkan kolom nama pada tabel mahasiswa dengan select nama, atribut nama dari tabel mahasiswa. Outputnya, maka yang akan ditampilkan hanya nama-namanya saja. Alamat dan NIM tidak akan ditampilkan. Next. Oke, yang terakhir ada delete data, yaitu kita menghapus data. Kali ini kita menghapus data berdasarkan NIM-nya, yaitu kita mencoba menghapus data yang memiliki NIM 85, yaitu Munazir Zuana. Maka pada outputnya akan terlihat cuma ada 2 orang, yaitu Muhammad Rahmat Muhaimin dan Muhammad Aksal. Ini berarti kita berhasil menghapus data Munazir pada tabel mahasiswa. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Munazir Johannes Setiawan dan Muhammad Rahmat Muhaimin yang telah mempresentasikan apa itu Cassandra. Jadi eh, kita harap semoga ya yang menonton video kita tuh jadi tahu gitu apa itu Cassandra, pengimplementasiannya bagaimana. Karena kan yang kita jelaskan itu CRUD-nya gitu. Jadi semoga kepada semua viewers kita tuh jadi lebih paham dan menambah wawasan mereka gitu. Oke, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita
untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Eh, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.